Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nalar TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali masih pada hari-hari pertama bulan Ramadan. Kemarin ya episode yang lalu kita sudah membahas satu pembahasan awal tentang tanah, tentang taksonominya dan juga bagaimana pemahaman tentang ini menjadi penting begitu ya, bukan hanya untuk kepentingan akademik tapi juga untuk pengambilan kebijakan. Nah, mungkin di episode kali ini kita bisa mendalami lebih jauh, Mas Wahid. Saya tertarik adanya konsep tentang produktif dan terlantar ini, Mas. Mungkin ini konsep yang akrab gitu ya bagi kita karena ini juga mungkin disebut termaktub di beberapa regulasi tentang pertanahan begitu ya, tanah produktif dan tanah terlantar gitu. Nah, tapi yang juga menjadi menarik, kebetulan karena saya sedikit-sedikit belajar studi agraria gitu, Mas. Jadi kan hari-hari ini ada fenomena yang sering disebut global land grab gitu ya. Satu proses pengambil alihan tanah secara besar-besaran gitu dan ini dipromosikan oleh lembaga-lembaga dunia gitu ya, katakanlah World Bank, IMF dan lain sebagainya. Nah, menariknya dalihnya ini, Mas, dalihnya kemudian mereka biasanya mencantumkan dalam dokumen-dokumen mereka kalau pengambil alihan tanah ini punya manfaat secara ekonomi karena tanah-tanah itu yang mereka daftar ada jutaan ya, ratusan juta bahkan lebih hektar, jadi ratusan juta hektar bahkan lebih gitu, itu mereka klasifikasikan sebagai tanah yang terlantar gitu. Dan karena idle, itu mereka idle begitu. Nah ini kira-kira gimana ini Mas melihat ini? Apalagi kita kemarin sudah bahas memang ada gitu, kita akui ada konsep terlantar dan konsep produktif. Ini gimana itu Mas kira-kira? Iya, terima kasih ya. Jadi ini upaya yang menarik untuk mengaitkan taksonomi dan konsep-konsep di dalam literatur fikih dengan konteks kekinian ya. Ini satu diskusi yang menarik ya. Tapi kita akan coba kembali berangkat dari konsep atau taksonomi yang dipakai oleh para fuqaha sendiri ya. Kemarin kan kita sudah membahas bahwa tanah milik itu bisa dua ya. Bisa amirah, dia produktif, dan bisa khorob ya, atau terlantar atau menganggur ya. Dengan memahami bahwa istilah ini perlu kita bedakan dengan konotasi terlantar yang sekarang ya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah membahas juga ada yang tanah itu sifatnya bebas ya, al-ard al-mubahah, tanah yang bebas ya. Dia belum dilekati oleh hak yang spesifik ya. Tetapi juga para fuqaha dulu cukup sensitif ya, bahwa meskipun dia belum ada hak yang spesifik, tetapi dia menjadi sumber sandaran kehidupan suatu negeri ya. Karena itu untuk tanah yang bebas ini juga kemudian dibagi dua, yaitu yang min marofiqil baladi, termasuk dari prasarana atau sandaran hidup suatu negeri, dan yang sama sekali tidak menjadi sandarannya. Nah, kembali ke soal land grabbing tadi ya. Land grabbing ini kan seringkali dijustifikasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah yang tidak produktif. Baik tanah yang tidak produktif itu sudah ada haknya, maka dia masuk bagian dari al-ard, al-mamlukah, tetapi yang al-khorob gitu ya. Atau dia menyasar tanah-tanah bebas yang dianggap bukan merupakan prasarana dari suatu negeri ya. Dia dianggap idle begitu saja gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita pahami dari taksonomi yang dibuat oleh para ulama dulu, yaitu sebetulnya melanggar hak ya. Pertama, kalau kita bicara mengenai tanah milik ya. Tanah milik itu kalau dia amirah, dia produktif, dimanfaatkan untuk perumahan, pertanian, dan segala macam, maka hukumnya itu la yajuzu li ahadin ayyatasarrafa fiha min ghairi idni sahibiha. Itu kalau kita pakai kutipannya ya. Jadi tidak boleh siapapun itu memanfaatkan tanah itu tanpa izin pemiliknya ya. Apalagi kalau dengan cara kekerasan ya. Meminjam, memanfaatkan itu kalau nggak izin juga nggak boleh. Itu jelas kalau itu hak milik. Kalau tanah milik itu
diterlantarkan, maka pengertian terlantar itu di dalam konotasi fuqaha dulu harus hati-hati ya, harus dilihat ya. Jadi konteks keterlantaran itu bukan karena dia terlantar untuk tujuan spekulasi ya, tetapi dia terlantar karena ada hambatan alam ya, ada hambatan alam. Misalnya allati inqata amauha ya di dalam kitab ini ya. Jadi ketika airnya itu tidak bisa menjangkau tanah itu karena panas ya, musim kemarau panjang misalnya ya. Jadi dia kondisinya terlantar, tetapi hak miliknya tetap ada, harus dijaga. Nah, jadi pengertian tidak produktif itu juga harus hati-hati kalau dalam fuqaha itu ilatnya apa ya? Ilatnya harus jelas ya. Atau ilatnya itu dia bagian dari sistem pertanian yang ekologis ya, yang ramah lingkungan itu sendiri kan memang butuh untuk diistirahatkan gitu ya. Karena dulu kan tidak memakai input kimiawi ya, input eksternal ya. Jadi pemulihan kesuburan tanah itu diupayakan dari faktor-faktor di dalam ekosistem itu sendiri. Dan karena itu butuh untuk diistirahatkan ya. Jadi ada pola di mana tanah itu memang sengaja diistirahatkan. Dalam pengertian itu maka haknya juga nggak boleh dilanggar ya. Makanya di dalam kitab ini disebutkan wa in tola zamanu ala khorobiha. Meskipun masa menganggurnya itu lama ya, tetapi kalau ilatnya itu adalah karena faktor alam atau karena bagian dari pola produksi yang ramah lingkungan itu, maka haknya tidak boleh diganggu-gugat ya. Jadi itu pengertian tidak produktif harus hati-hati kalau di dalam literatur fikih ya ilatnya apa dulu gitu. Tapi kalau ilatnya spekulasi gitu ya, dia punya tanah lalu tidak digarap, tanahnya ada di mana-mana seperti yang banyak kita saksikan sekarang, ya itu beda lagi ya. Itu berarti dia harus ditertibkan, kurang lebih seperti itu. Nah ini yang menyangkut tanah milik ya, Mas Nasir ya. Lalu yang kedua yang seringkali disasar oleh land grab gitu ya, dalam rangka dalihnya itu mengoptimalkan lahan yang idle itu tadi itu tanah bebas yang bukan hak milik, tetapi sebetulnya itu menjadi hajat hidup warga sekitar ya. Min marafiqil baladi ya. Nah, min marafiqil baladi itu kan fungsinya macam-macam, bisa untuk peternakan, bisa untuk sarana rekreasi, untuk tempat bermain anak-anak ya. Di dalam kitab ini disebut tempat bermain anak-anak itu min marafiqil baladi, untuk mencari kayu bakar atau untuk mendukung fungsi-fungsi ekologis kalau dia merupakan daerah catchment area ya. Kalau itu diambil pasti aliran air ke masyarakat itu terganggu misalnya ya. Jadi itu min marafiqil baladi meskipun di situ nggak ada hak miliknya gitu ya. Jadi itu juga harus dilindungi ya. Jadi nggak boleh kemudian atas nama memproduktifkan, menjadikannya itu bernilai secara ekonomi lalu kemudian semena-mena melanggar hak-hak kolektif ya dari masyarakat atas suatu wilayah ya, satu tanah, satu kawasan gitu, padahal itu min marafiqil baladi ya, termasuk prasarana dari desa itu untuk suplai airnya, untuk kebutuhan kayu bakarnya, untuk kebutuhan energinya dan segala macam. Ya, atau fungsi ekologi yang lebih luas Mas ya. Produksi oksigen dan lain sebagainya, serapan betul. emisi begitu kan sekarang. Iya. Jadi sekarang the commons itu kan ada the global commons ya, sumber daya yang itu haknya masyarakat bumi ini secara keseluruhan. Betul ya, kaitannya dengan karbon ya dan seterusnya. Iya. Ini menarik Mas, ada beberapa hal yang saya garis bawahi ya. Yang pertama tentang pemahaman konsep itu sendiri ya, bahwa kita perlu dengan jeli dan hati-hati ketika bicara satu konsep yang berkaitan dengan agraria, dengan tanah khususnya, misalkan pemahaman tentang apa itu yang produktif dan terlantar begitu ya. Karena terkadang istilah ini digunakan dengan pemahaman yang berbeda oleh aktor-aktor yang berbeda gitu ya, oleh lembaga-lembaga yang beda, agensi-agensi yang berbeda. Bahkan mungkin terkadang juga beberapa konsep yang awalnya digunakan untuk kritik kemudian malah dikooptasi begitu Mas ya. Dikooptasi. Malah untuk kepentingan itu. Yang kedua yang saya juga garis bawahi adalah ada dari diskusi kita tadi itu mungkin ada yang implisit begitu Mas ya, bahwa bagaimana cara pandang antara Islam katakanlah gitu dengan pandangan diskursus yang dominan terutama diwakili oleh lembaga-lembaga hari ini, di mana Islam memberi perhatian penuh akan adanya
hak alam, kemudian hak manusia di situ ya. Ada maqasidus syariah, ada tujuan syariat itu sendiri Iya, yang berpusat pada kemaslahatan gitu ya. Kalau kita betul, dulu betul, belajar fikih, kaidah fikih kan pada ujungnya syariat ini ya jalbul masoleh gitu kan, wadarul mafasid, betul, betul. menarik Iya, kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Sementara perspektif lembaga-lembaga dunia ini yang dominan ya mewakili cara pandang ekonomistik yang mereduksi semua hal itu cuma dilihat dari kacamata ekonomi gitu ya. Apakah ini menghasilkan profit atau tidak, produktif atau tidak, di mana produktif pun hanya disempitkan maknanya untuk kepentingan produksi profit gitu kan. Nah, iya, 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 di mana ketika kita menghadapkannya dengan Islam, tadi kita lihat bahwa produktif ini juga termasuk ada fungsi ekologis di situ. Yang mana fungsi betul, ekologis ini betul juga sekali. tidak dibaca hanya apa ya Mas ya, melalui mekanisme pasar begitu ya. Dengan adanya sekarang kan rame itu Mas ya, ada REDD misalkan, Iya, iya, iya. ya jadi fungsi ekologi yang sudah dikooptasi oleh pasar. Dikomoditisasi ya. Dikomoditasi, benar benar benar. Jadi kelihatan betul di situ di mana Islam menekankan adanya common tadi yang Mas Wahib singgung tadi. Bahkan common ini bukan hanya sekarang tidak hanya dipahami apa namanya hanya konteks lokal gitu ya, bahkan mendunia gitu kan. Apalagi kalau kalau hari ini kan di tingkat global orang lagi rame nih Mas bicara soal climate change, carbon emission Iya, dan lain iya, iya, sebagainya. iya, Di situ iya, mulai iya. kelihatan tuh pentingnya the global common ini Mas ya. Iya, iya. Ya. Nanti itu kalau pada bagian lanjut itu sebetulnya ada diskusi yang menarik juga ya. Jadi min marofiqil baladi itu ya dulu tentu belum ada isu climate change Ya, ya. betul. Tapi ada debat menarik. Proksi untuk menentukan jangkauan dari marofiqil baladi itu apa? Apakah proksinya jarak atau seperti apa ya? Nah itu Hmm. menarik ya. Kalau kita Hmm. kemudian sekarang bicara mengenai the global commons itu, ya dulu mungkin proksinya ada sebagian pendapat proksinya itu jarak gitu ya. Hmm. Tetapi sekarang ternyata bukan jarak ya. Dengan adanya keterkaitan seluruh bagian bumi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain sebetulnya ya. Kita hidup pada bumi yang sama ya. Nasib kita akan ditentukan oleh setiap perubahan di sudut bumi ini akan berpengaruh pada kita semua. Bisa kemudian membawa kita untuk mereaktualisasi konsep marofiqil baladi itu pada dimensi yang lebih luas ya. Jadi bukan faktor jaraknya sebetulnya, tapi kepentingan bersama kita sebagai warga bumi gitu ya. Saya kira ini hal yang tadi menarik digarisbawahi oleh Mas Nasir tadi. Iya. Ya jadi dari pembahasan terakhir ini juga saya mencatat ternyata setelah kita dari yang kita bicarakan sejak awal Mas ya soal dialog antara dua tradisi ini ternyata saling memperkaya dan dengan kita mengaitkan misalkan tadi studi agraria kritis misalkan dengan studi fikih Islam ternyata itu bisa memberi satu perspektif yang mana Iya, konsep-konsep iya. yang sudah di apa namanya dikonsepkan oleh para fuqaha, oleh para sarjana zaman dulu misalkan soal marofikil ardi tadi bisa diperkaya dengan pemahaman tentang apa namanya isu-isu dunia bahwa dunia ini juga Iya, iya, iya. terkoneksi satu sama lain itu Iya, betul. menjadi menarik juga itu Mas. Yang juga menarik bahwa fungsi produksi ini termasuk tadi ya Mas ya seperti disinggung ada fungsi ekologis bahwa pertanian agroekologi misalkan ada fungsi tanah diistirahatkan dan seterusnya. Itu menurut saya menarik karena ya salah satu perdebatan hari ini kan ada ketegangan Mas ya antara kebutuhan untuk memberi makan warga dunia, how to feed the world gitu ya, dengan populasi yang semakin menaik, sementara Iya, ada kebutuhan untuk tanah ini semakin menipis di sisi lain makin kan. terbatas. Iya, iya. Orang butuh tempat tinggal, artinya tanah pertanian semakin berkurang. Nah, ini yang jadi dalih biasanya untuk menjustifikasi corporate agriculture. Jadi Iya, satu iya. pertanian yang dijalankan secara industri, secara ini begitu ya. Meskipun ternyata kita juga bisa mempertanyakan lebih lanjut tentang produktivitasnya itu sendiri ketika tidak hanya dibaca secara ekonomi. Betul sekali ya. Iya. Ya, ini Ini isu yang nanti akan
menarik untuk episode berikutnya, Mas Nasir, Ya, karena ini saya kira akan banyak berkaitan juga dengan nanti topik-topik mengenai Al-Hima, ya, mengenai kebijakan IRCO oleh negara betul, itu betul, harusnya betul. seperti apa ya. Hmm. Tapi ini isu yang sangat menarik ya. Ya, tanpa terasa Mas Wahid, waktu kita sudah cukup panjang ya. Jadi insya Allah nanti akan kita sambung di episode-episode berikutnya ya. Menarik sekali sampai lupa waktu kita. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa terus menyimak dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.